Kawan-kawan, selamat bertemu kembali di saluran SAF Gaming, dalam permainan Legend Stronghold Crusader. Greetings, sire. The desert awaits you. Kali ini kita akan memainkan misi kelima dari trail pertama, yaitu berjudul Petualangan di Tanah Arab. Berbekal 4.000 keping emas untuk memulai, Human Lord akan menghadapi 3 ular, yang masing-masing akan dibekali 2.000 keping emas. Permainan akan berlangsung pada sebuah peta berukuran sedang dengan begitu banyak sumber daya alam dan juga lahan subur untuk dimanfaatkan. Ada 6 pemanah dan 8 pasukan lembing yang menemani kita pada awal mula misi ini. Kita naikkan saja semua tentara tersebut ke atas istana. Ada sedikit tanah subur di bagian bawah peta yang bisa dimanfaatkan. Dan akan cukup berguna untuk membangun kekuatan kita. Kita akan menggunakannya untuk perkebunan gandum. Kita harus bisa mendapatkan manfaat maksimal dari lahan yang tidak terlalu luas ini. Ketiga ular akan mencoba memanfaatkan saat-saat awal permainan untuk membentuk pasukan penyerang dan langsung melakukan serangan untuk melumpuhkan kita. Ular-ular itu akan mengirim budak-budak untuk membakar bangunan-bangunan kita. Dan jika mereka berhasil, di saat kita sedang sibuk memadamkan api, pasukan pemukul mereka yang terdiri dari pemanah dan juga pasukan tombak besar, didukung alat-alat berat, akan membuat kerusakan yang lebih besar dan mencoba membawa bahaya kepada raja kita. Karena itu, sebaiknya kita secepatnya membentengi diri, sebelum mampu membentuk angkatan perang yang cukup kuat dan melakukan serangan balik. Tebing-tebing itu sangat membantu menghemat persediaan batu kita. Kita pastikan tidak ada celah yang bisa dipakai pasukan para ular untuk menyusup. Kita letakkan sebuah gerbang kecil di sana. Ini diperlukan oleh pekerja kita untuk mengambil batu dan juga kayu serta besi di bagian kanan peta. Your popularity is rising. Masih ada celah yang terlewatkan. Dan itu bisa sangat membahayakan. Kita biarkan saja dulu. Dan sebaiknya kita persiapkan segera sebuah menara petak yang bisa menampung sebuah alat berat. Dalam hal ini kita akan menggunakan balista, untuk menangani alat-alat berat yang mungkin akan dikirim oleh para ular. Saatnya bergerak ke arah selanjutnya dalam kegiatan produksi makanan, yaitu mengolah gandum menjadi tepung. Sebuah menara petak paling besar kita letakkan di belakang karang ini. Itu akan melindunginya dari tembakan batu alat-alat berat para ular. Kita lengkapi menara ini dengan obor. Dan sebuah balista. Dan kita sudah kekurangan penduduk. Kita membutuhkan rumah-rumah lagi. Dan kita akan memanfaatkan sela-sela ladang gadung untuk membangun rumah-rumah di sana. Sekarang kita membutuhkan gudang senjata. Kita akan mulai ketentaraan kita dengan belasan pemanah Eropa. Selain gudang senjata kita juga membutuhkan barak. Dan juga kita butuh markas insinyur. Kita membutuhkan 8 insinyur. 2 untuk menjalankan balista, dan sisanya untuk membawa perisai. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Manning siege equipment. Shield ready. Shield ready. Sebuah menara tinggi kita perlukan untuk mengamankan wilayah kanan. Nanti akan kita tempatkan beberapa pemanah Eropa di atasnya. Para budak itu tidak menemukan celah di sana, dan segera bergerak mencari di bagian lain. Kita kekurangan makanan. Sementara kita beli saja sedikit buah, dan mulai memproduksi roti. 10 pemanah Eropa kita tempatkan di atas menara tinggi itu.
Menara tinggi ini sebenarnya diperuntukkan maksimal untuk 5 orang, tetapi kita bisa mengakalinya untuk menempatkan jauh lebih banyak dari itu. Oh, ternyata di sana celah itu. Para budak sudah berhasil masuk dan begitu bernafsu untuk membakar gedung-gedung kita. Tetapi ini adalah serangan yang tidak terlalu mengancam dan tidak terkoordinasi dengan baik. Sekarang tidak ada lagi celah. Always ready. Kita pindahkan 6 pemanah ini ke atas gerbang di sana, untuk memberi perlindungan di sebelah sana, karena kita akan mengambil cadangan batu itu. Hanya muat 1 pabrik penambang batu. Kita kirim para pekerja untuk mengambil kayu-kayu di sini. Ada banyak deposit besi di sana, menunggu untuk dimanfaatkan. Tepung kita semakin menumpuk, kita tambahkan pabrik roti. 15 pemanah, 6 perisai, dan 1 balista di atas menara ini. Itu sudah cukup untuk saat ini. Instructions. Produksi batu kita masih belum cukup kuat. Kita juga sudah kehabisan emas. Not enough gold. Di sebelah kiri ada persediaan batu yang cukup We banyak. wait orders. A message from the snake. Ah, the little hero. Well, I may have a surprise for you. Ular kuning sudah mulai menyapa kita. Dalam semesta Stronghold, ular disebut sebagai karakter yang licik dan serakah. Dia akan mengkhianati perjanjian jika dia melihat kesempatan yang menguntungkan. Ular juga digambarkan sebagai karakter yang sangat tidak menaruh hormat kepada musuh-musuhnya. Dia suka melakukan ancaman-ancaman bahkan sambil membuat gerakan-gerakan seperti menyilangkan belati di leher. Sepertinya kita sudah mampu untuk menambang besi ini. You are the second greatest lord. Not enough gold. We await orders. Needed, sire. Archers, ready. Move, you dogs. Tentu saja para pasukan lembing kayu dan pemanah bukanlah lawan seimbang para mesmen. A message from the snake. Ah, you severely try my patience. I will remove you yet. The keep is enclosed. Need some muscle? We await orders. What? We are on our way. Yes, boss. Dan kita benar-benar kehabisan emas. Ada sedikit batu untuk Not dijual. enough gold. Dan roti juga. Perniagaan itu menghasilkan 445 keping emas. Kita pergunakan untuk menambah beberapa pemanah yang akan kita kirim ke atas menara tinggi yang baru itu. Leaving now. Yeah. Moving off. Di lahan ini kita hanya bisa membangun 5 petak ladang gandum, dan itu sebenarnya sudah cukup untuk menampung kebutuhan makanan dan memberi sumbangan kepada perekonomian kita. We await orders. Me lord. We are on our way. Sudah saatnya bagi kita untuk mengeksplorasi kawasan ke tempat yang lebih jauh. Cadangan batu dan lahan subur di sebelah kiri peta itu menunggu untuk dimanfaatkan. Kita mulai dengan membangun akses ke sana, sebuah gerbang kecil. A message from the snake. Still alive? Well, not for much longer. 2 pelempar batu itu memang tidak memberikan kerusakan kepada bangunan dan juga tentara kita, tetapi keberadaan mereka di sana menghalangi kita dari memperbaiki tembok di sekitar mereka. Where are our macemen?
the second greatest. They're dead. Need some muscle, chicken feed. Move, move. We hit orders. We hit orders. Leaving now. This building has no labor sign. A message from the snake. Ah, yes. It's time to die. Yes. Moving off. We are on our way. Winding up. Archers, ready. Shield recycling. My boy's yours. Shield recycling. Not enough goods. Yes, boss. What? Here we go. Smash them, lads. Kita kirimkan 5 mesmen untuk menangani 2 orang pelempar batu yang bersembunyi di belakang karang itu. Yes, boss. They won't know what hit 'em. Move, you dogs. Sekarang kita letakkan sebuah lagi gerbang di sana, karena sepertinya para pekerja kita membutuhkannya. Yeah. Move, move. A message from the snake. Ah, yes. It's time to die. A message from the snake. Ah, you severely tried my patience. I will remove you yet. You hit orders needed, sir. Instructions. You hit orders. We're our macemen. Here we go. What do you need? Need some muscle? What? Move, you dogs. Kita letakkan sebuah menara petak besar di sini. Tentu saja akan kita lengkapi dengan balista. Your Grace. Your Grace. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. We are under attack. You hit orders needed, sir. Shield ready. Meskipun ular sangat menyukai emas, dia lebih suka menggunakan pasukan yang paling tidak memerlukan biaya besar untuk mengendalikan wilayahnya, yang membuatnya rentan terhadap musuh yang telah siap. Seorang picik yang jago berdiplomasi dan menggunakan tipu daya untuk menjebak orang lain dalam perjanjian yang menguntungkannya. Ular mengawali karir politiknya sebagai bawahan serigala. Dia kehilangan mata kirinya dalam sebuah perkelahian dengan seorang tuan tanah saat ular ingin merebut tahta tuan tanah itu bersama atasannya, serigala. Hal ini menempatkan dendam di dalam hati ular, dan kemudian bersama serigala dia melakukan balas dendam dan membunuh tuan tanah tersebut. Tuan tanah ini memiliki seorang anak laki-laki, yang muncul dalam Stronghold dan Stronghold 3 dengan nama karakter The Boy atau Sang Anak. Line up stone, my lord. We are under attack. A message from the snake. Can you hear it? That's your death drawing near. My boy's yours. A message from the snake. You severely tried my patience. I will remove you yet. A message from the snake. Still alive? Well, not much longer. Yes, boss. Sebuah menara petak dan sebuah menara tinggi, itu sebuah rencana yang bagus, untuk mengamankan para pekerja batu kita, juga pekerja kayu dan para peladang yang akan segera kita kirimkan ke sini. Selain sebagai sarana mengamankan kawasan kerja, menara ini juga akan secara efektif menjadi ujung tombak pertahanan garis depan kita dari serangan, khususnya ular kuning. 6 perisai selalu cukup untuk melindungi para tentara dan alat berat di atas menara petak besar dari tembakan para pemanah musuh. We hit orders. Shield ready. Shield ready.
Shield recycling. Shield ready. Shield recycling. My lord. A message from the snake. Ah, you severely try my patience. I will remove you yet. Instructions. We await orders. Moving off. Yes. We are on our way. Keadaan sudah cukup mendukung untuk kita memulai kegiatan ekonomi kita di sini. Kita mulai dengan membangun tambang batu. Lalu para penebang kayu. Dan di sana juga ada lahan untuk 2 petak peternakan sapi perah. Para penambang batu sudah berdatangan. Kita tambahkan 1 lagi tambang batu di sana. Beberapa mesmen kita kirim ke kawasan ekonomi baru itu untuk memberikan jaminan keamanan kepada para pekerja di sana. The keep is closed. We await orders needed, sire. We await orders needed, sire. Archers, ready. My boy's yours. A message from the snake. Ah, yes. It's time to die. You are the greatest lord. Shield ready. My lord. Meet him now. This building has no labor, sire. The battery is full, my lord. A message from the snake. Ah, a little hero. I may have a surprise for you. Wood needed. Instructions. Arrows ready. Wood needed. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membangun kekuatan tentara penyerang. Kita akan mengandalkan 2 jenis pemanah sebagai kekuatan utama, yaitu pemanah Eropa dan crossbowmen atau pemanah silang. Set us a task. Nanti mereka juga akan ditemani oleh beberapa orang mesmen. Kelompok-kelompok tentara penyerang ini akan dilindungi oleh sekumpulan perisai. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Pemanah silang sebenarnya masuk dalam kelompok tentara Eropa juga dan sama-sama diciptakan di barak. Perbedaan utama dari pemanah Eropa dan pemanah silang adalah dalam kegesitan atau kecepatan bergerak. Pemanah Eropa bisa bergerak lebih cepat karena mereka tidak mengenakan seragam yang lebih berat dan juga persenjataan mereka tidak seberat milik pemanah silang. Selain itu, pemanah Eropa juga mampu menembak lebih cepat dari pemanah silang, karena pemanah silang membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan senjata mereka. Namun, tembakan pemanah silang mampu menjangkau sasaran yang lebih jauh dari jangkauan tembakan pemanah Eropa. Dan juga tembakan pemanah silang memberikan kerusakan yang lebih besar dibandingkan tembakan pemanah Eropa. A message from the snake. Can you hear it? That's your death drawing near. Archers, ready! My boy is yours. We'll try our best. Less boss needed, sire. Wallaby, move you dolt. Move, move! A message from the snake. Ah, yes. It's time to die. Less boss needed, sire. Make some muscle. They're dead. What's that chicken feed? It's a rout. A message from the snake. Ah, you severely try my patience. I will remove you yet. Shield ready. Weapons needed, sire. You wait for this. Weapons needed, sire. Me lord. Moving up. This building has no labor, sire. 7 orang pasukan pedang Eropa ini akan kita tempatkan sebagai pengawal raja.
Attention! Shot, shot! Double! Instructions! A message from the snake. You've severely tried my patience. I will remove you yet. A message from the snake. You've severely tried my patience. I will remove you yet. No space in the armory. Weapons needed, sire. Shoulder! Arms! We await orders! Yes. The police. Recruits needed, sire. What needs doing? Feel the power. Kita siapkan lagi perisai untuk kelompok tentara penyerang kedua. Jadi akan ada 2 kelompok tentara penyerang. Kelompok pertama akan kita kirimkan ke arah timur untuk menangani ular biru. Kelompok kedua akan bergerak ke barat dan menangani ular kuning, dan sisa-sisa dari mereka akan bertemu di utara dan menyelesaikan permainan dengan menangani ular oranye, mungkin akan didukung oleh tambahan beberapa orang pasukan baru nantinya. Set us a task. Constructing siege equipment. Place that there, my lord. Constructing siege equipment. 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 Ready. Shield ready. Shield ready. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Ready. Shield ready. Shield ready. The police. My boy is yours. Constructing siege equipment. Shield ready. Shield ready. A message from the snake. Still alive? Well, not for much longer. How can we help? Constructing siege equipment. 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 You lord? Instructions. We are on our way. Ready, sir. Quick march. Weapons needed, sir. Fall in. Shot. Forward. Not enough gold. Shot. Weapons needed, sir. Jump to it. Double. A message from the snake. Can you hear it? That's your death drawing near. Shield ready. Shield recycling. It's a rout. We await orders. Leave him now. Shield ready. Shield ready. We await orders. Weapons needed, sir. Yes. Moving off. Shot. Tell us what to do. Shield ready. Shot. Quick march. A message from the snake. The little hero. I may have a surprise for you. Feel the power. Yes, boss. Shoulder. Arms. Ready, sir. Forward. Fall in. Yes, boss. Here we go. Shot. Double. Jump to it. Quick march. Forward. Double. Archers, ready. My boy is yours. We are on our way. My lord. Instructions. Less boss needed, sire. The granary is full, my lord. What? All that Kita tambahkan 8 orang mesmen ke dalam kelompok penyerang timur. Weapons needed, sire. Weapons needed, sire. No Texas is good Texas. That's my motto. Shot! Quick march! Moving out. Yes. You hit orders. Archers ready. That's way to run. Yeah. Pasukan penyerang barat juga kita gerakan lebih jauh mendekati kediaman ular kuning. Rupanya para pemanah kita di atas menara timur itu sudah tidak ada lagi. Ini sesuatu yang menarik, bagaimana bisa para ular menangani mereka semua? Kita naikkan saja lagi 10 pemanah Eropa ke atasnya.
Sepertinya telah terjadi serbuan yang amat besar di sini dari para ular, dan perisai-perisai kita telah gagal melindungi para pemanah Eropa kita di sana. Terjadi peperangan antara pemanah di dua sisi sungai antara pasukan penyerang barat melawan para tentara perbatasan ular kuning. Not enough goods. We await orders as needed, sire. Feel the power. That's quite a run. We await orders as needed, sire. Weapons needed, sire. Weapons needed, sire. Fall in! Inaccessible, sir. Instructions. Pasukan penyerang timur terdiri dari 42 pemanah Eropa dan 36 pemanah silang, didukung oleh 8 mesmen dan dilindungi oleh 35 perisai. Mereka telah sukses mengacaukan pertanian ular biru di ujung timur peta. Yes. Leaving now. Moving up. Sementara di barat, ular kuning dan pasukannya masih cukup kuat untuk melakukan perlawanan gencar dan membela diri. Jump to it! Sir! Move! Back on, lads! Here we go! It's out. Sejauh ini pasukan penyerang timur telah kehilangan 16 pemanah Eropa, 2 mesmen, 6 pemanah silang, serta 3 perisai. Saatnya kedua kelompok pasukan penyerang menyeberangi sungai dan mengetuk gerbang para ular. Shoulder, pumps! Melihat komposisi pasukan yang dimiliki ular, serta bagaimana dia membangun benteng dan istananya, adalah hal yang lucu, mengingat kecintaannya yang tinggi pada emas. Shield ready. Seorang flamboyan pesolek yang terlalu menganggap remeh musuh-musuhnya. Where are my men? It's out. Shield ready. Shield recycling. Shield recycling. Para ular selalu membangun tembok yang bentuknya tidak teratur, meliuk-liuk seperti ular. Attack. Shot. Penyerbuan ini memakan banyak korban. Prajurit-prajurit tambahan senantiasa harus selalu siap untuk dikirimkan ke garis depan. Glorious. Shield ready. Attack. Shot. Weapons needed, sire. We await orders. Recruits needed, sire. Feel A message from the snake. Can you hear it? That's your death drawing near. glorious. Shield ready. Shield resetting. Ular biru sudah lemah. Perekonomiannya tidak lagi berjalan. Shield resetting. Dia dan tentara serta rakyatnya sudah terkepung di belakang tembok-temboknya sendiri. Saatnya kita kirim mesmen untuk menghancurkan gerbang itu, dan membuka jalan masuk ke persembunyian ular biru. Shield resetting. 2 orang pemanah silang yang sudah terluka parah dari pertempuran sebelumnya, tewas dalam perkelahian dengan seorang tukang kayu ular kuning. Tukang kayu memang akan melakukan perlawanan jika ada tentara musuh di dekatnya. Mereka benar-benar patriot. Di barat, para pasukan penyerang telah mengalami pertempuran dahsyat dengan pasukan ular kuning. Mereka menunggu perintah untuk serangan berikutnya. Kita gerakan mereka lebih dekat ke gerbang ular kuning. A message from the snake. Who are you to challenge me and my right to rule these lands? Ular, karakter yang tetap tidak kekurangan rasa arogan dan sikap meremehkan, meskipun dalam keadaan terjepit. Dia mencoba menyembunyikan kekhawatirannya dengan bersikap seolah-olah sedang menguasai keadaan. Itu mungkin dimaksudkannya untuk menjaga moral para prajuritnya. Attack. Shot. Weapons needed. We await orders. Needed, sire. Kita tambahkan beberapa pemanah Eropa dan pemanah silang baru ke pasukan penyerbu timur. Gerbang kota ular biru sudah runtuh. Ready. Kita kirim 25 pemanah silang untuk mengakhiri ular biru. Fall in. Forward. Ular biru telah tewas di tangan para pemanah silang dari pasukan penyerbu timur. Tetapi 8 orang pemanah silang juga telah tewas dalam pertarungan tersebut. Sekumpulan pemanah Eropa dan pemanah silang baru sedang berjalan untuk bergabung dengan pasukan penyerang timur. Shield ready. Sementara di barat, pasukan penyerang sedang bersiap untuk mengakhiri ular kuning. Where will no item? Mesmen segera bertindak menghancurkan gerbang kota kuning. Mereka merupakan pasukan yang selalu penuh semangat. Sekarang pasukan penyerang timur sudah terdiri dari 30 pemanah Eropa,
35 pemanah silang, dan 1 orang mesmen. Mereka dikawal oleh 31 perisai. Kita sudah memiliki lebih 10.000 keping emas. Kita bisa memiliki tentara apa saja saat ini, tetapi kita hanya akan menggunakan jenis tentara yang sudah kita pakai sejak tadi saja. Gerbang kota kuning sudah runtuh. Kita aktifkan 5 mesmen ini untuk mengacaukan keadaan sipil di kota kuning. Ada 1 atau 2 pemanah kuning masih memberikan perlawanan. Kelima mesmen tersebut telah tewas dalam kekacauan di pusat kota kuning. 15 pemanah silang dan 19 pemanah Eropa kita tugaskan untuk naik ke atas istana kuning dan mengambil pesan terakhir dari ular kuning. Ternyata dengan sisa-sisa kekayaan yang masih dimilikinya, ular kuning masih sempat membeli beberapa pemanah Eropa. Terjadilah pertarungan jarak dekat antara pasukan barat dengan pemanah kuning di depan pintu istana kuning. Pertarungan itu telah menyebabkan tewasnya 2 pemanah silang dan 5 pemanah Eropa. 1 lagi pemanah silang dan 1 pemanah Eropa tewas di atas istana kuning. Tetapi mereka telah berhasil melaksanakan tugasnya di sana. Tersisa 12 pemanah Eropa, 12 pemanah silang, dan 28 perisai dari pasukan penyerang barat. Langsung kita kirim mereka ke arah utara, nanti akan bersama pasukan penyerang timur untuk bertamu ke kota Oranye. Beberapa prajurit lembing Oranye menyambut kedatangan pasukan timur. Masih ada 1 menara kota Oranye yang masih memiliki para pemanah. Dan mereka masih berupaya menghalau para prajurit dari pasukan barat yang datang dari arah selatan kota Oranye, yang telah menyebabkan kekacauan pada tambang batu milik ular Oranye di sana. Tapi para pemanah di menara petak kecil itu tentu tidak akan sanggup mengatasi serbuan 2 pasukan penyerang ini. Di sini kita tidak membutuhkan prajurit perusak seperti mesmen untuk membuat lubang di dinding kota sebab di sana sudah ada lubang yang bisa dipakai untuk masuk ke kota Oranye. Sudah lebih 12.000 keping emas. Tiga 31 pemanah silang adalah jumlah yang jauh lebih dari cukup untuk mengatasi seorang ular. Message from the snake. 6 pemanah silang menjadi korban dan tewas di tangan ular Oranye. Dengan tewasnya ular Oranye, berakhirlah petualangan kita kali ini dalam misi kelima trail pertama berjudul Petualangan di Tanah Arab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa menyukai, mengomentari, membagikan video ini. Juga jangan lupa menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng untuk video-video lain di masa depan.